Halo Sobat Fisika, kembali berjumpa lagi di kuliah teori medan kuantum. Kali ini dengan topik kuantisasi kedua, bagian kedua. Di pertemuan sebelumnya, kita membahas bagaimana keadaan kuantum dapat dituliskan dengan representasi operator kreasi dan anihilasi. Kini kita akan merepresentasikan Hamiltonian ke dalam operator kreasi dan anihilasi. Untuk memulai pembahasan kita akan melihat bahwa keadaan suatu partikel ya, basis satu partikel itu dapat kita ubah-ubah representasinya. Hal ini kita menggunakan yang namanya resolusi identitas atau biasanya kita sebut juga sebagai relasi completeness ya. Itu artinya bahwa ketika kita menjumlahkan ya bra dan ket itu akan menghasilkan nilai 1. Kalau keadaan itu adalah terortonormal dan ortogonal. Oke. Kemudian ketika kita punya basis yang lain yaitu lambda bar, maka kita bisa convert dari lambda dengan menggunakan completeness atau resolusi identitas yang tadi. Dengan yang seperti ini yang artinya bahwa lambda bar itu dapat ditentukan dari lambda dikalikan dengan overlap functionnya gitu ya. Ini kita sebut bracket lambda bar lambda gitu. Nah, karena basis satu partikel itu kita bisa bentuk dari operator kreasi ya, dari vakum. Misalkan lambda itu kita bisa bentuk dari kreasi lambda terhadap vakum gitu ya. Kemudian demikian juga sebaliknya lambda bar gitu kita bisa kreasikan lambda bar dari vakum. Maka kita bisa sekarang memasukkan ya dari kebersamaan ini ya, lambda bar kita masukkan ke sini dan lambda kita masukkan ke sini. Nah, ini akan mendapatkan relasi antara kreasi lambda bar dengan lambda ya. Dan akhirnya kita dapat tuliskan kreasi lambda bar itu adalah overlap lambda bar dengan dikalikan dengan kreasi partikel di lambda, dijumlahkan semuanya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan conjugate ya untuk seluruh persamaan ini. Kita akan mendapatkan relasi antara operator anihilasi ya, di lambda bar dengan lambda, dan overlap fungsinya kita lakukan konjugasi. Di sini kita definisikan bahwa bracket lambda bar itu sama dengan lambda bar lambda kita konjugasikan gitu. Nah, sekarang bila X-nya tidak lagi diskrit tapi kontinu ya. Lambdanya tidak lagi diskrit tapi kontinu. Kita bisa melakukan hal yang sama, kita definisikan AX itu sebagai overlap X dengan lambda gitu ya. Dan kalau kita kebalikan, lambda itu adalah integral dari dx overlap lambda x dengan AX gitu. Salah satu contoh dari perubahan basis ini adalah melakukan transformasi Fourier pada operator anihilasi atau kreasi satu dimensi. Operator anihilasi AK itu kita bisa dapatkan dari operator AX ya, dengan melakukan transformasi yaitu dx dikalikan overlap K terhadap X ya. Di mana overlap K terhadap X itu didefinisikan sama dengan XK conjugate yang bernilai E pangkat minus I KX gitu, dibagi akar L ya. Ini adalah faktor fasa ya dari transformasi Fourier. Demikian sebaliknya kita juga mendapatkan AX dari AK dengan melakukan transformasi balik. Itu adalah contoh yang bisa kita lakukan dengan melakukan perubahan basis. Oke, setelah itu kita bertanya bagaimana merepresentasikan operator ya di dalam Hamiltonian. Biasanya operator di Hamiltonian itu terdiri atas operator satu partikel atau operator dua partikel. Bisa juga mungkin operator 3 partikel, tapi kita tidak bahas di sini karena secara praktikal jarang kita temui dan mungkin sangat rumit gitu untuk kita kerjakan. Nah, ketika kita definisikan operator satu partikel ya, itu bekerja pada ruang Hilbert n partikel atau kita sebut sebagai Fn. Jadi O1 ya,
atau operator satu partikel itu didefinisikan sebagai jumlahan suatu operator ON yang bekerja hanya pada partikel ke N. Dengan N itu dari 1 sampai N, besar ya jumlah partikelnya. Contohnya apa? Contohnya adalah energi kinetik misalkan. Energi kinetik kita definisikan sebagai jumlahan dari momentum kuadrat per 2M untuk partikel ke N ya. Nah, jadi di sini O besar satunya itu adalah T, O kecilnya adalah P per 2M gitu. P kuadrat per 2M. Demikian juga ada potensial ya, potensial untuk partikel tunggal. Ini biasanya kita bisa gambarkan interaksi antara elektron dengan ion misalkan. Nah, karena kita asumsikan ionnya itu tidak bergerak gitu ya, dalam interaksi antara elektron ion, sedangkan elektron, maka kita bisa tuliskan potensial itu sebagai koordinat dari elektron saja gitu. Nah, ini juga dituliskan sebagai operator satu partikel, maka kita bisa tuliskan potensial total itu adalah jumlahan dari potensial ke N, Vn gitu ya. Kemudian juga ada operator spin. Operator spin S gitu ya, itu spin total kita definisikan dari operator suatu spin ke N gitu ya. Nah, tadi kita membahas bahwa representasi basis itu kita bisa ubah-ubah gitu ya. Maka kita memilih mana basis yang paling convenient ya, paling enak untuk menggambarkan representasi O1 ini ya, operator satu partikel ini. Nah, representasi operator satu partikel itu kita bisa pilih basisnya sehingga O1 bisa berbentuk diagonal gitu ya. Diagonal dalam suatu basis. Nah, kalau dia diagonal dalam suatu basis, kita dapat kaitkan dia dengan yang namanya operator bilangan keterisian ya, atau dalam bahasa Inggris kita sebut occupation number operator. Ini secara simpel ya, N operator ya, itu adalah A dagger A gitu ya, A dagger A lambda. Nah, misalkan kita lakukan pengukuran gitu ya, dengan operator occupation number ini pada suatu keadaan N gitu ya. Jadi kita kreasikan sebanyak N kali state alpha gitu ya pada hari vakum. Maka pekerjaan N ini adalah hanya mengukur gitu ya, berapa jumlah lambda, N lambda di situ. Nah, jawabannya adalah N tersebut ya. Jadi kalau kita sekarang menuliskannya sebagai representasi ya dalam occupation number representation, N lambda 1, N lambda 2, dan seterusnya, operator N lambda C itu tugasnya hanya mengetahui berapa sih jumlah dari keadaan di lambda tertentu. Misalkan N lambda 1 ya hasilnya N lambda 1 gitu ya. Begitu. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa O1 itu diagonal ya di dalam basis lambda. Kita bisa tuliskan operator O yang bekerja pada keadaan N saja itu ya. Itu adalah diagonal. Nah, kalau dia diagonal berarti seperti ini menulisnya. Jadi adalah diagonal matriks ya, jumlahan I O lambda I dengan braket lambda I gitu ya. Kemudian O lambda I itu adalah matriks elemen ya, yang diagonal. Jadi ini tidak ada off diagonalnya sama sekali. Nah, kita sekarang masukkan ya ke dalam representasi matriks elemen untuk keadaan N partikel gitu ya. OI adalah operator untuk full semua partikelnya. Nah, karena dia diagonal kita bisa menuliskannya sebagai suatu matriks elemen ya. Ini suatu angka dikalikan dengan overlap ya dari keadaan itu. Gitu. Nah, karena operator angka ini ada bagian dari N-nya gitu ya, maka kita bisa masukkan dia sebagai operator ke tengah gitu ya. Oleh sebab itu, kita bisa mengatakan bahwa O1 ya, O1 itu adalah jumlahan dari O kecil lambda dikalikan dengan operator number ya, dijumlahkan dari lambda dari 0 sampai infinity.
O lambda ini adalah matriks elemen ya, pada keadaan lambda untuk satu partikel. Maka kita bisa menuliskannya sebagai E dagger A gitu ya, seperti ini. Nah, kalau basisnya tidak diagonal ya, kita udah coba tapi kita tidak nemu basis yang diagonal, maka secara umum kita bisa menuliskan O1 itu sebagai jumlahan ket mu O nu gitu ya. E dagger mu E nu gitu. Jadi ini boleh tidak sama gitu ya. Nah, ini secara umum ya, secara general kita bisa tuliskan seperti ini. Contoh yang tidak diagonal itu adalah operator spin ya. SI alpha alpha prime gitu ya. Ini alpha alpha prime itu bisa menunjukkan dua komponen dari indeks spin ya. Jadi bisa spin up atau spin down gitu. Sedangkan I itu adalah X, Y, Z gitu ya. Dengan X, Y, dan Z itu dibentuk oleh matriks Pauli namanya. Jadi SI itu definisinya setengah dari matriks Pauli dengan apa? Dengan matriks elemen alpha alpha prime gitu ya. Nah, matriks Pauli itu ya ini seperti ini ya. 0 1 1 0 untuk sigma X dan seterusnya ya. Sigma Y, sigma Z. Nah, kemudian operator spin ya kita definisikan untuk banyak partikel itu direpresentasikan sebagai tadi E dagger E tapi dengan indeks yang berbeda. Nah, karena dia tidak diagonal ya. Jadi operator S total itu adalah jumlahan semua lambda. Nah, sekarang kita punya A dagger, lambda, alpha prime, S vektor, yang tadi X vektor itu. Jadi ini sebenarnya equation ini persamaan ini terdiri dari 3 komponen gitu ya. Kita bisa menuliskannya SX, SY, SZ gitu ya. Operator ya terhadap lambda, dagger, lambda, alpha prime gitu. Kemudian ini adalah S lambda X alpha alpha prime, S lambda Y alpha prime alpha, S lambda Z alpha prime alpha, A lambda alpha gitu ya. Ini cuman kalau kita expand saja supaya lebih jelas bahwa ini vektor dengan 3 komponen dan menghasilkan 3 persamaan secara simultan. Oke, contoh lain penggunaan operator satu partikel itu adalah Hamiltonian pada elektron bebas. Ketika kita merepresentasikan dengan R ya, representasi posisi yang kontinum. Di sini saya buat R seperti ini, itu adalah vektor ya, sama saja saya tulis R vektor, tapi ya saya karena tulisan tangan tidak bisa bold, jadi saya tulis seperti ini. Mohon maaf kalau tulisannya kurang jelas. Jadi Hamiltonian dituliskan sebagai integral n d dimensi dari R, kemudian E dagger R diapit dengan P kuadrat per 2M V R A R gitu ya. Nah, ini karena operatornya hanya bekerja pada R, tidak bekerja pada posisi yang lain, maka kita bisa tuliskannya sebagai diagonal terhadap R ya. Dari sini kita bisa mendefinisikan misalkan operator densitas lokal ya. Densitas lokal itu mirip dengan operator occupation number tadi ya. Tapi karena sekarang R-nya itu adalah continuous, maka kita definisikannya sebagai densitas lokal rho ya. Berbeda. Kalau tadi occupation number itu pada keadaan diskrit ya, ini occupation number itu pada keadaan diskrit. Nah, rho itu kalau kita total, kita integralkan terhadap R, kita akan mendapatkan yang namanya operator jumlah keterisian total ya. Total occupation number itu N besar ya. Ini juga N besar itu adalah jumlahan dari semua lambda itu kalau diskrit ya. Oke, ini tadi adalah contoh-contoh representasi operator satu partikel. Berikutnya kita akan melanjutkan dengan representasi operator untuk 2 partikel. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan adalah interaksi antar elektron ya, atau 2 elektron berinteraksi dengan posisi Rn dan satunya lagi Rm gitu ya. Interaksi kedua partikel ini
dituliskan dengan dua koordinat ya, Rm dengan Rn. Nah, dia harus memenuhi suatu asas simetri bahwa VRMN itu harus sama dengan VRNM ketika kita tukar ya, switch posisinya. Nah, ketika operator ini bekerja pada keadaan jumlah n partikel gitu ya, maka ini adalah operatornya ya, operator V bekerja pada n body partikel. Oke, representasinya kita ubah, yang tadinya representasi secara n, sekarang secara r lagi ya, dengan jumlah posisi berjumlah n gitu, untuk n partikel. Oke, V operator tadi kita bisa representasikan dengan jumlahan ya, dimana n itu harus lebih kecil dari m, dengan masing-masing berjalan dari 1 sampai n. Kita misalkan kita set m-nya misalkan 5 gitu, maka kita buat jumlahannya n itu sama dengan 1 sampai m. Sedangkan m-nya itu 5 sampai n gitu, dan seterusnya. Nah, jumlahan yang seperti ini itu kita bisa lakukan dengan melakukan jumlahan ganda, asalkan n tidak sama dengan m. Tapi kita harus bagi 2. Gitu. Nah, untuk melakukan atau mendeskripsikan ya operator ini ke dalam kuantisasi kedua, kita bisa langsung melakukan tebaan saja gitu ya. Karena sekarang kita melakukannya dengan 2 partikel, 2 koordinat, kita bisa asumsikan bahwa V itu adalah kumpulan dari 2 pasang dagger dan A gitu ya. Tapi cara melakukannya kita bisa langsung tebak aja bahwa dia adalah integral dr dan dr prime ya. Sorry, ini vektor ya, dr prime. Kemudian kita mulai ya, kita anihilasi di R, kemudian kita anihilasi lagi di R prime gitu. Setelah itu kita kreasikan dulu di R prime dan juga akhirnya kita kreasikan di R gitu. Ini adalah tebakan yang kita lakukan. Nah, kita bisa buktikan bahwa ini benar gitu ya, dengan ketika kita operasikan pasangan ini, 4 operator ini ke dalam n body state ya, jumlah keadaan n partikel. Oke, untuk membuktikannya, saya kecilkan lagi layarnya. Sekarang kita tuliskan n body state tadi sebagai operasi rekursi dari dagger terhadap vakum ya. Jadi n body state kita bisa lakukan, pertama kita lakukan kreasi ya, memasukkan partikel dari Rn dan seterusnya berurutan sampai R1. Itu adalah definisi dari n body state R1 sampai Rn ya. Seperti ini. Setelah itu kita lihat di sini bahwa ada anihilasi ya, kemunculan anihilasi. Nah, anihilasi ini akan menghilangkan partikel ya, berurutan. Bisa dia di R1, bisa dia di R2, dan seterusnya ya. Maka yang terjadi adalah kita melakukan jumlahan. N sama dengan 1 sampai N, itu karena operator anihilasi ini bisa bekerja di mana saja gitu ya. Secara general kita bisa asumsikan di sini, misalkan yang hilang atau dia bekerja pada Rn ya. Kalau dia bekerja pada Rn, maka di sini kita kehilangan dagger Rn. Rn-nya hilang di sini. Karena setelah kita operasikan, dia ketika kita buat bentuk ya, partikel di Rn, kemudian kita hilangkan dia lagi di Rn ya, oleh karena ini anihilasi. Kemudian delta function yang muncul ya, delta function R kurangi Rn. Nah, di akhir itu terdapat lagi kreasi di R ya. Sekarang kita bisa ganti, karena delta function ini kita bisa ganti operator kreasi di Rn gitu. Itu yang pertama yang bisa kita lakukan ya.
Nah, kemudian ini adalah tanda yang menunjukkan bahwa ketika urutannya positif, ketika urutannya ganjil atau genap, dia harus bernilai -1 atau +1 itu tadi ya. Karena dia fermion. Oke. Kalau boson dia pasti plus ya, nggak ngefek. Berikutnya kita lihat bahwa ini ya, pasangan yang ini atau yang ini sekarang, itu adalah row R prime gitu ya. Nah, row R prime ini kita lihat dia mengalahkan anihilasi di R prime. Pada keadaan seluruhnya ini ya, yang di depannya. Nah, keadaan yang di depannya ini tidak memiliki posisi Rn lagi. Artinya kita bisa tulis bahwa state ini ya itu bekerja sama saja dengan delta function ya untuk R prime dengan R dikurangi Rm asalkan M itu tidak sama dengan N gitu. Jadi kita memiliki dua jumlahan sekarang, N sama dengan 1 sampai N dan M ya, jumlahan M asal tidak sama dengan N sampai M. Nah, sekarang kita susun ya, ini tadi sudah hilang menjadi delta function, sekarang tinggal E dagger Rn, E dagger R1 dan seterusnya E dagger N-1, E dagger Rn plus 1 ya. Jadi nanti ujung-ujungnya kita harus memindahkan balik ya ini ke sini supaya dia urut ya. Nah, dengan melakukan pergeseran tadi, maka kita juga membutuhkan indeks ini tadi di cancel gitu ya. Karena indeks ini akan tercancel selagi kita memindahkan ini gitu ya. Kalau misalnya memindahkan 1 kali mendapatkan tanda minus, memindahkan 2 kali dapat tanda plus dan seterusnya. Oleh sebab itu, sekarang kita bisa tuliskan bahwa kita memiliki dua delta function ya. R minus Rn dan delta function R prime minus Rn asalkan M tidak sama dengan N pada keadaan N body state tadi ya. Ini sama ya seperti definisi yang awal ini. Nah, kita masukkan, kita kalikan ini dengan setengah V Rn, VRM ya, Rm ya. Kemudian kita integralkan terhadap Rn dan Rm. Kita akan mendapatkan hasil yang sama seperti yang ini tadi. Ya. Kalau kita melakukan delta function ini. Jadi masalahnya cuma melakukan integral delta function aja gitu ya. Oh sorry, mungkin lebih tepat kita lakukan integral R dan R prime ya. R dan R prime kita integralkan terhadap R dan R prime ya. Nah, karena delta function maka kita akan mendapatkan yang ini gitu ya. Jadi kita sudah buktikan bahwa representasi ya untuk dua partikel yang berinteraksi itu bisa direpresentasikan dengan urutan A dagger ya dan A seperti ini ya. Ini namanya normal operation. A menghilangkan dulu 2 kali dengan posisi R prime, kemudian kita kreasikan dulu di R prime dan kreasikan di R. Ini akan menghasilkan operator yang benar ya untuk main body state. Oke, secara general kembali lagi tadi kita bisa merepresentasikan O2 gitu ya atau operator dua partikel sebagai A dagger lambda prime, A lambda, E dagger mu prime, E dagger mu gitu. Ini urutannya dan ini adalah jumlahannya. Dengan O itu yang berinteraksi secara lokal. Oke, contoh lain ya dalam representasi dua partikel adalah interaksi spin-spin ya. Interaksi spin-spin itu dapat dituliskan seperti integral dr prime. Ada JRR prime ya. JRR prime itu adalah interaksi exchange namanya. Kemudian ada interaksi spin S alpha beta S alpha prime beta prime dengan kreasi dan anihilasinya gitu. Nanti kita akan buktikan di pertemuan berikutnya bahwa interaksi spin-spin ini dapat dimunculkan dari interaksi Coulomb. Oke. Nah, pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan topik-topik yang sangat menarik ya. Pertama, kita akan melakukan aplikasi kuantisasi kedua kepada elektron pada potensial periodik.
dengan mengasumsikan hampir bebas ya, hampir bebas. Yang artinya interaksinya itu hanya satu partikel saja, interaksi dua partikelnya kita bisa kesampingkan sebelumnya. Nah, nanti kita akan belajar yang namanya teorema Bloch, kemudian asas tight binding. Yang kedua, kita baru memunculkan ya efek interaksi pada tight binding. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana magnetisme itu bisa muncul ya, karena efek Coulomb interaction ya. Nah, berikutnya topik yang menarik adalah interaksi Coulomb interaction pada satu dimensi, elektron satu dimensi. Nah, di sini kita akan melihat adanya Latinger liquid, fenomena korelasi kuat di satu dimensi, dan kita akan mengenal teknik yang namanya bosonisasi. Dan topik yang menarik lainnya adalah adanya efek Kondo ya, efek adanya impuritas magnet pada transport dari material metal. Oke, demikian pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.